Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya dan salam sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Dr. Intan Kusmawati SPD MPD, dosen Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Cokro Aminoto, Yogyakarta. Pengampu mata kuliah pengantar ilmu sosial yang merupakan mata kuliah wajib Prodi PPKN di semester 1 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini ditempuh dalam 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS. Mata kuliah pengantar ilmu sosial merupakan mata kuliah yang memberikan pengenalan awal kepada mahasiswa tentang konsep-konsep dasar dalam ilmu sosial di Prodi PPKN. Mata kuliah ini membahas berbagai aspek penting dalam memahami struktur dan dinamika masyarakat, termasuk konsep dasar seperti struktur sosial, proses sosial, dan interaksi sosial, serta perubahan sosial. Selain itu, mahasiswa Prodi PPKN juga akan diperkenalkan dengan metode penelitian yang digunakan dalam ilmu sosial serta berbagai teori yang relevan dalam menjelaskan fenomena sosial. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa Prodi PPKN akan diajak untuk memahami peran dan kontribusi ilmu sosial dalam menganalisis dan memahami berbagai sosial yang terjadi dalam masyarakat. Selain itu, mahasiswa PPKN juga akan dibekali dengan keterampilan komunikasi dan presentasi yang diperlukan dalam menyampaikan ide analisis secara efektif. Melalui mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa PPKN dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai konsep dan teori dalam ilmu sosial, serta dapat mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam menganalisis dan memahami berbagai fenomena sosial yang terjadi di sekitar mereka. CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini: CPL 1, memahami konsep dasar ilmu sosial. CPL 2, menguasai metode penelitian dalam ilmu sosial. CPL 3, mampu menganalisis struktur dan dinamika masyarakat. CPL 4, memahami interaksi antar individu dalam masyarakat. CPL 5, mengetahui peran ilmu sosial dalam pembangunan masyarakat. Capaian pembelajaran mata kuliah ini dalam yang pertama, memahami konsep dasar ilmu sosial. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar ilmu sosial seperti struktur masyarakat, proses sosial, dan fungsi lembaga sosial. 2. Menguasai metode penelitian dalam ilmu sosial. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai metode penelitian yang digunakan dalam ilmu sosial, serta memahami langkah-langkah dalam melakukan penelitian sosial. 3. Mampu menganalisis fenomena sosial. Mahasiswa dapat menganalisis fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat, seperti perubahan sosial, konflik sosial, dan interaksi antar individu. Yang keempat, memahami teori dan konsep dalam ilmu sosial. Mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasi teori-teori dan konsep-konsep penting dalam ilmu sosial, seperti teori fungsionalisme, konflik sosial, dan interaksionalisme simbolik. Yang kelima, mengetahui peran ilmu sosial dalam masyarakat. Mahasiswa dapat memahami peran dan kontribusi ilmu sosial dalam pembangunan masyarakat, termasuk dalam bidang pendidikan, kebijakan publik, dan pembangunan sosial. Sub CPMK mata kuliah. Yang pertama, memahami konsep dasar ilmu sosial. Yang kedua, menguasai metode penelitian sosial dalam ilmu sosial. Yang ketiga, mampu menganalisis fenomena sosial. Yang keempat, memahami teori dan konsep-konsep dalam ilmu sosial. Yang kelima, mengetahui peran ilmu sosial dalam masyarakat. Dan keenam, menguasai keterampilan komunikasi dan presentasi. Dalam pembelajaran pengantar ilmu sosial ini, akan menjelajahi konsep-konsep dasar dalam ilmu sosial yang sangat penting untuk memahami struktur dan dinamika masyarakat. Melalui metode pembelajaran yang interaktif dan diskursif,
kita akan membahas topik-topik seperti struktur sosial, proses sosial, interaksi sosial, dan perubahan sosial. Selain itu juga, kita akan diperkenalkan dengan metode penelitian yang digunakan dalam ilmu sosial, serta berbagai teori yang relevan dalam menjelaskan fenomena sosial. Dalam proses pembelajaran, kita akan menggunakan berbagai teknik pengajaran yang inovatif, seperti diskusi kelompok, studi kasus, dan juga presentasi. Tujuan pembelajaran mata kuliah pengantar ilmu sosial. Mahasiswa diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, mengajukan pertanyaan, dan berbagi pengalaman. Dengan demikian, mahasiswa prodi PPKN dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung perkembangan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa. Tujuan daripada mata kuliah ini agar mahasiswa prodi PPKN dapat memahami konsep-konsep dasar dalam ilmu sosial dan dapat menerapkan pengetahuan tersebut dalam konteks kehidupan sehari-hari. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan dapat mengembangkan keterampilan analisis dan berpikir kritis dalam memahami fenomena sosial. Dalam pembelajaran pengantar ilmu sosial, diharapkan dapat bekerja sama dengan baik dan menciptakan pengalaman belajar yang bermanfaat dan menyenangkan. Mari kita mulai video pembelajaran mata kuliah pengantar ilmu sosial ini dengan semangat dan antusias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah, begitu juga dengan Bu Intan juga sehat dan bahagia. Baik, bagaimana kabar situasi hati? Situasi badan? Situasi kantong? Aman ya, nyaman ya, ada ya. Oke, baik, hari ini alhamdulillah kita bertemu dalam keadaan sehat dalam pertemuan pada mata kuliah pengantar ilmu sosial. Ya, ini adalah kali pertemuan yang ketiga, ya benar. Dan untuk buku pengantarnya ada di sini. Sudah dipelajari bukunya? Oke, terima kasih. Baik ya. Sebelum perkuliahan ini kita mulai, Bu Intan akan presensi terlebih dahulu. Adakah teman kalian yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah, artinya semuanya hadir. Oke. Sebelum kegiatan pertemuan pada siang hari ini kita mulai, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Duduk sempurna, berdoa menurut agama, mulai. Cukup? Baik. Tentunya tadi di pelajaran yang jam pertama kalian sudah waktunya berapa SKS tadi? 2 SKS. 2 SKS. Oke, dan langsung dilanjutkan oleh mata kuliah yang kedua di dalam siang hari ini. Oleh karena itu nanti kita akan melakukan ice breaking untuk penyemangat. Masih ingat dengan tepuk kita? Ya, kita berdiri untuk apa ya, agar supaya badan kita lebih fresh. Bu Intan minta tolong didampingi Mbak Herlin sama Mas Ferry di sebelah sini ya. Oke, kita mulai saja. 1 bintang, 2 lantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 padiran kapas. Yeay. Oke, terima kasih. Lebih semangat ya. Kita akan memasuki materi kita pertemuan yang ketiga. Nah, masih ingat pertemuan minggu kemarin? Apa? Ada yang tahu? Apa Mas Ferry? Teori-teori dalam ilmu sosial. Oke. Teori dalam ilmu sosial apa saja? Ada yang tahu? Oke, Mas Nasri? Yang pertama dari fungsionalisme. Oke, benar. Yang kedua sosial.
Oke, benar. Ketiga dari indera sosial. Oke, baik. Berarti dalam pertemuan minggu kita yang ketiga ini, tujuan daripada pembelajaran adalah yang pertama, diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar ilmu dan sosial atau ilmu sosial. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan bisa mengurai ruang lingkup dan perkembangan ilmu sosial. Dan yang ketiga, bisa mendeskripsikan metode ilmiah dalam kajian ilmu sosial. Dan yang keempat, bisa menjelaskan bentuk-bentuk kebenaran ilmiah. Oke ya, paham? Bu Intan akan mencoba membuat tabel terkait pengertian. Nah, pengertian ilmu dan pengertian sosial. Bu Intan minta Mbak Nufus. Ya, ada lagi? Ya, silakan ditulis di situ. Ya. Satu aja. Umpamanya sosial menurut kamu apa? Oke, ada lagi? Oh, Ferry lagi, boleh. Langsung. Ya, boleh langsung. Nggak apa-apa. Langsung aja maju ke depan. Iya. Tolong di atasnya ditulisi pengertian Mbak Nufus, di atas sini tabel, ya di tengah, di tengah situ, di tengah-tengah tabel, ya boleh. Oke, Mas Ferry bisa antri di belakangnya. Oke, terima kasih. Wah, ini ternyata mahasiswanya rajin menulis ini. Iya. Ada lagi yang mau maju? Cukup? Oke, terima kasih. Dilanjut. Oke. Ya, biar kita lebih mendalami materi kita harus tahu apa itu pengertiannya terlebih dahulu, baik itu apa pengertian daripada ilmu dan apa, terima kasih, pengertian daripada sosial. Coba Mbak Nufus tadi sudah menjawab apa? Mbak Nufus, coba maju ke depan sambil dibaca. Menurut saya itu pengertian dari sosial merupakan aspek kehidupan yang berkaitan dengan interaksi manusia dengan manusia lain. Oke, berarti contohnya seperti interaksi. Seperti sekarang. Oke, berarti interaksi dosen dengan mahasiswa juga termasuk. Yep. Oke, tepuk tangan. Oke. Silakan duduk kembali. Tadi kita sudah belajar tentang pengertian ilmu seperti yang tadi dicontohkan oleh teman kalian Mas Ade. Kemudian kita akan mencoba memasuki pengertian sosial. Di sini tadi disampaikan oleh Mbak Nufus bahwa pengertian sosial adalah adanya interaksi, hubungan antara manusia satu dengan yang lainnya. Kalau di ruang kelas berarti teman dengan teman bisa, dosen dengan mahasiswa. Kemudian di dalam keluarga ayah, ibu, kakak, adik, nenek. Kemudian di dalam masyarakat Pak RT, Pak Duko, Ketua PKK dan lain sebagainya. Kemudian interaksi dalam masyarakat itu membentuk pola sosial. Ya, kalian di sini terbentuk pola sosialnya. Nanti di luar juga akan terbentuk. Kemudian di sosial itu ada norma dan nilai, di mana di situ ada apa? Ada aturan. Kemudian ada panduan hidup bersama dalam komunitas. Ada contoh. Contohnya apa? Ya, keluarga, benar. Kemudian apa lagi, Mbak Salsa? Sekolah, kemudian negara. Nah, kalau keluarga itu adalah organisasi terkecil. Tapi kalau negara itu adalah organisasi yang besar. Masih ingat ilmu negara kemarin? Bahwa negara terdiri dari 4 unsur penting. Yang pertama adalah 1, wilayah, benar. Yang kedua, Pemerintahan yang berdaulat. rakyat, ya, pemerintahan yang berdaulat. Sama dia dan negara lain. Pengakuan daripada negara lain. Ya, baik, terima kasih. Ternyata masih nyambung ya materi-materi ini ya. Kita kan berkelompok ya. Ini empat orang. Kemudian ini
3 orang, terus yang ini, nah selebihnya ya. Silakan berkelompok. Kemudian Bu Intan kasih waktu kurang lebih ya seberapa? Oke. Oke, silakan berdiskusi ya, tolong berdiskusi ya, mendiskusikan ya itu. Silakan didiskusikan. Nah, untuk diskusi kelas topiknya adalah apakah ilmu sosial bisa seobjektif ilmu alam. Kemudian tugas analisis, cari contoh masalah sosial aktual dan rumusan pendekatan ilmiah untuk meneliti masalah tersebut. Dan yang ketiga adalah refleksi kritisnya. Nah, oke, silakan didiskusikan ya. Nanti pokoknya setiap kelompok nanti mempresentasikan. Oke, silakan. Oke, baik. Oke, sudah ya? Sudah didiskusikan? Sudah ya? Wah, cepat sekali nih. Ternyata. Oke. Silakan untuk kelompok yang pertama bisa dipresentasikan. Ini boleh ditempel terlebih dahulu. Nah, kayak gitu. Silakan. Pokoknya nanti dibaca saja. Ini aja ditempel di sini. Nah, ini ada yang menghapus, ada yang menempel, terus ada yang presentasi. Oke, karena waktu kita terbatas ya. Oke, tetap semangat ya. Kita berikan tepuk tangan dulu. Nah, untuk kelompok kita yang pertama. Oke. Iya, oke. Gimana? Enggak apa-apa. Ya, ini dibaca. Nah, enggak ditempel aja nanti presentasi ya. Disimpulkan saja ya. Oke. Nah, pertanyaannya di atas. Oke. Ya. Oke, diperhatikan untuk kelompok pertama. Ya, secara singkat saja. Secara singkat saja, baik. Pertanyaannya tentang apa? Oke, untuk pertanyaan di sini yang kita ambil adalah apakah ilmu sosial bisa seobjektif ilmu alam? Bagaimana peran nilai subjektif yang dilakukan dalam penelitian sosial tersebut? Ya. Objektivitas dalam ilmu alam versus ilmu sosial. Oke. Di sini kita sudah membentuk tabel di mana aspeknya itu ada objek studi, Ya. metode, tingkat objektivitas, tujuan, dan contoh objektivitas. Jadi objek studi Nanti dalam kelompok ilmu alam selanjutnya itu ya. Alam atau fenomena fisik dalam ilmu sosial tentunya ada manusia dan masyarakat. Nah, untuk metodenya itu dalam ilmu alam, eksperimen, laboratorium, observasi terkontrol. Dalam ilmu sosialnya itu observasi lapangan, wawancara, dan studi kasus. Oke. Mungkin ada tambahan? Ada tambahan. Di sini terkait dengan pertanyaan tadi itu, apakah ilmu sosial itu bisa seobjektif ilmu alam atau bagaimana? Di sini tidak sepenuhnya karena ada beberapa alasan. Yang pertama itu objeknya yang dinamis dan subjektif. Oke. Ini alasan dari kami. Baik, terima kasih, sepakat ya. Oke, kita berikan aplaus. Silahkan duduk kembali. Terima kasih. Ya, silahkan yang kelompok kedua. Nanti kelompok ketiga setelah ini ya. Oke. Secara singkat saja. Oke. Ya. Oke. Ya, waktunya terbatas. Oke, silakan. Teman yang lainnya memperhatikan. Oke, kami akan presentasikan terkait ini kemudian ini dalam dan kehidupan mahasiswa. Yaitu yang pertama koherensi, yaitu koherensi contohnya itu adalah mahasiswa percaya bahwa belajar kelompok efektif karena konsisten dengan teori Vygotsky dengan zone of proximal development. Oke. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan baru selaras dengan teori yang ada. Oke, ada tambahan?
Yang kedua adalah korespondensi, yaitu mahasiswa melakukan survei kecil dan menemukan bahwa mayoritas teman kelas merasa stres menjelang UTS. Ya. Oh, benar. Yang ketiga adalah pragmatis, yaitu Ya. menggunakan teknik Pomodoro untuk belajar dinilai efektif karena hasilnya konsentrasi meningkat dan nilai tugas naik. Maka metode ini benar secara pragmatis. Oke, kita berikan aplaus untuk jawaban kelompok kedua. Oke, ini ada penilaian formatif ya, nanti bisa dikerjakan di rumah sebagai take home. Kemudian referensi sudah Bu Intan sampaikan, ada buku utama, metodologi penelitian, dan jurnal ilmiah. Jadi tentunya kalian harus banyak membaca. Tolong buku modul yang ada di pengantar ilmu sosial dibaca. Dan kesimpulan, ada yang bisa memberikan kesimpulan atau dari Bu Intan yang akan memberikan kesimpulan? Oke, jadi kesimpulannya dalam materi pertemuan kita yang ketiga ini adalah pemahaman konsep ilmu sosial adalah bidang ilmu yang sistematis dan objektif dalam mengkaji fenomena sosial dan metode ilmiah pendekatan terstruktur untuk memahami kompleksitas masyarakat dan kebenaran ilmiah hasil verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Jadi ilmu sosial memberikan landasan pemahaman untuk memecahkan masalah kemasyarakatan secara ilmiah dan berkelanjutan. Baik, langkah selanjutnya nanti untuk pertemuan yang keempat tentang sejarah perkembangan ilmu sosial. Jadi di sini harapannya nanti kalian bisa mengkaji evolusi pemikiran sosial. Dari masa ke masa. Dan ada tugas mandiri tentunya membaca materi pendukung yang tadi kita sampaikan dan bisa untuk didiskusikan. Dan nanti setelah 7 kali pertemuan kita akan melakukan evaluasi tengah semester. Tentunya mahasiswa harus mempersiapkan mulai dari sekarang. Ya, catatan pastikan untuk mengerjakan tugas analisis masalah sosial sebagai bagian dari portofolio pembelajaran. Jadi jangan lupa ya. Ada yang mau disampaikan? Cukup ya, sudah pas. Baik, terima kasih untuk hari ini. Saya apresiasi kepada antusias mahasiswa dalam semangat dalam mempelajari pengantar ilmu sosial pada pertemuan hari ini. Kita akan akhiri pertemuan ini dengan membaca doa dan membaca hamdalah bagi umat muslim dan yang berusia. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih, itu saja dari Bu Intan. Kurang lebihnya Bu Intan mohon maaf. Akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Yeay.